personal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk bisa hadir di tempat ini Tuhan. Baik kami hadir dengan kesadaran diri kami, baik kami hadir karena diajak oleh teman kami, maupun kami hari ini hadir karena terpaksa Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami hadir di tempat ini, dan kami punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Itu berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan ini membentuk diri kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga hidup kami mengadopsi karakter Kristus dan dalam hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, supaya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya tidak ada benih firman yang jatuh dengan sia-sia, namun kami percaya Tuhan mengaruniakan kepada kami tanah hati yang baik, supaya setiap benih firman yang ditaburkan dalam hati kami dapat kami serap, dapat kami olah, dan dapat kami hasilkan sesuatu yang baik, sehingga dalam hidup kami terjadi buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyertai pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya 30 menit ke depan Tuhan hati kami, pikiran kami fokus kepada Tuhan, dan kami bisa tangkap minimal 1 poin, minimal 1 ayat, supaya ketika kami pulang dari tempat ini ada bekal firman Tuhan yang bisa kami bawa untuk menuntun kehidupan dan masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Ya, saya awali dengan sebuah kisah ilustrasi. Kalau biasanya saya ilustrasi itu adalah sebagai penutup firman Tuhan, tapi pada hari ini saya mengawali firman Tuhan dengan sebuah kisah atau ilustrasi saudara. Jadi satu waktu ada seorang anak, ya mungkin usianya sekitar SD begitu saudara ya. Jadi SD ya mungkin di bawah kelas 6 SD, sekitar kelas 3, kelas 4 SD. Usianya sekitar 9-10 tahun begitu, dan anak ini ikut lomba lari saudara. Jadi kalau lomba lari otomatis pesertanya lebih dari 1 orang saudara ya. Jadi ada beberapa anak-anak juga pada hari itu ikut lomba lari, dan orang tua hari itu hadir juga, orang tua dari anak-anak tersebut hadir dan ingin menyaksikan anak-anak mereka lomba lari. Dan setiap peserta lomba pasti berharap bahwa yang juara 1 dan memperoleh hadiah adalah dirinya sendiri. Sama juga dengan seorang anak ini ya, sebut kata ya, katakan namanya adalah Kevin saudara ya. Kalau ada kesamaan nama ya itu terjadi secara kebetulan. Jadi Kevin ini ikut lomba lari, dan ketika lomba lari diadakan semua sedang senam dan semua sedang pemanasan saudara. Jadi sedang meregangkan otot-ototnya, otot kakinya gitu kan, sedang mempersiapkan diri, sedang warm up begitu supaya siap secara fisik juga. Tapi yang luar biasa, para juri juga memperhatikan beberapa peserta-peserta tersebut. Dan ketika para juri melihat si Kevin ini saudara, ya, Kevin ini duduk, dan setelah dia sudah selesai senam begitu, dia berdoa gitu. Dan para juri notice akan hal itu. Jadi dilihat, Kevin kok berdoa begitu ya. Terus kemudian sudah selesai, semua dipanggil, dan semua peserta atau anak-anak ini sudah pada posisinya masing-masing, sudah posisi akan berlari begitu. Dan kemudian ketika peluit dibunyikan, semuanya itu berlari sekencang-kencangnya saudara. Termasuk si Kevin ini, lari sekencang-kencangnya. Dan 1 putaran, 2 putaran begitu kan, sampailah pada garis finish. Dan ternyata saudara, yang mencapai garis finish itu adalah si Kevin saudara. Jadi Kevin ini menang pertandingan pada hari itu. Kemudian juri ini datang kepada Kevin dan mewawancarai sebagai seorang pemenang begitu ya. Dia memberikan salam, memberikan semangat, memberikan ucapan gitu kan. Selamat ya Kevin, kamu sudah juara 1. Kemudian juri ini bertanya, dari adanya banyak orang itu ya, pelari-pelari itu, loh kok si kamu ini yang berdoa gitu. Dan saya yakin karena kamu berdoa tadi, kamu juara 1 karena doamu. Pasti kamu berdoa supaya juara 1 kan? Jurinya bertanya demikian. Tapi yang luar biasa saudara, si Kevin ini waktu ditanya seperti itu dia bilang begini, bukan Pak, saya enggak berdoa supaya saya juara 1. Karena kalau saya berdoa supaya saya juara 1, di saat yang bersamaan ada orang-orang yang sedang sedih karena tidak juara 1. Terus si juri bertanya, lantas kamu berdoa seperti apa?
Si Kevin bilang demikian, saya berdoanya Pak, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya sebentar lagi mau lari Tuhan. Ya saya berharap saya juara 1, tapi terlepas dari semua itu, yang paling penting bagi saya Tuhan, kalau saya tidak juara, jangan biarkan saya menangis sedih. Nah, dia berdoa demikian saudara. Nah ternyata ketika semua orang dengar cerita itu, semua tepuk tangan saudara ya. Jadi dari kisah ilustrasi ini, kita lihat ternyata si Kevin ini saudara, itu berdoa itu bukan dengan hati yang egois. Nah oleh karena itu saya bawa satu tema pada hari ini, kita berbicara tentang temanya yaitu berdoa saudara. Nah Kevin ini berdoanya nggak egois, dia nggak berdoa hanya sekedar saya mau juara 1. Nah beda dengan kita hari ini termasuk saya secara pribadi. Kalau saya secara pribadi doanya ya saya pasti nomor 1, saya diberkati, saya ini, saya itu dan semua yang baik-baik. Saya nggak mikirkan orang lain. Tapi kalau Kevin ini saudara, dia mikirkan orang lain. Jadi waktu dia doa gitu kan, dia sampaikan doanya Tuhan supaya saya juara 1, betul. Tapi yang paling penting bagi dia, kalau dia nggak juara, supaya dia nggak menangis sedih. Artinya apa? Dia siap kok nggak juara, tapi kalau juara ya puji Tuhan, begitu loh. Nah itu adalah sikap doa yang baik, yang bisa sama-sama kita pelajari pada hari ini. Nah sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat yang ke-13. Nah Yakobus 5 ayat 13, saudara di layar, saya bacakan buat kita semua. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya 2025 baru saja kita lewati saudara. Dan banyak kejadian yang terjadi di 2025. Jadi ada yang mimpinya tercapai gitu kan, ada yang jadian di tahun 2025, ya saya ucapkan selamat bagi saudara yang jadian. Tapi juga ada yang putus di 2025 mungkin, atau ada mungkin yang PDKT tapi nggak dapat sampai sekarang ini masih belum dapat mungkin. Jadi ada banyak peristiwa yang terjadi ya. Kalau dikatakan di firman Tuhan ini, tolong dibuka lagi firman Tuhannya. Kalau kita bergembira, baiklah kita menyanyi, atau dapat saya artikan memuji Tuhan. Tapi kalau kita sedang menderita, baiklah kita berdoa. Nah, yang mau saya angkat tentang berdoanya. Tapi saudara, baik itu menderita, baik itu sesuatu yang gembira atau berkat, itu terjadi semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa milih, oh saya kepinginnya bahagia terus. Ya betul saudara, semua pasti berharap dalam hidup ini kita bahagia terus. Tapi kenyataannya tidak semua itu terjadi demikian. Pasti ada yang namanya bahagia, pasti ada yang namanya satu saat kita diizinkan mengalami penderitaan. Tapi ingat, penderitaan yang kita alami itu bukan untuk menjatuhkan kita. Penderitaan yang kita alami itu untuk mendewasakan iman rohani kita. Itu yang harus kita tangkap. Tapi dua hal ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan sebuah uang saudara ya. Kalau sebuah uang, nah hari ini saya punya uang saudara. Nah ini uangnya 50.000 saudara ya. Gak banyak ya, bukan 100 ya, 50 uangnya. Nah uang ini punya nilai yang berharga saudara. Ya betul ya. Ini bisa dibelikan makanan, bisa dibelikan minuman saudara ya. Bisa juga dimasukkan kotak persembahan, ya, puji Tuhan. Bisa juga diberikan sebagai perpuluhan, bisa juga. Banyak fungsinya saudara. Tapi uang ini ada dua sisi, betul ya. Ada sisi yang ada gambar tokohnya ini ya, tokoh pahlawan. Juga ada gambar belakangnya saudara. Nah sama juga dengan tadi, penderitaan maupun kebahagiaan itu sama seperti sebuah mata uang. Kalau kita hari ini kita cuma mintanya kita, oh saya kepinginnya bahagia terus tanpa ada kesulitan, tanpa ada penderitaan. Itu sama seperti uang 50.000, depannya ada gambar tokohnya, tapi baliknya ini gambarnya polos saudara. Nah artinya berharga enggak? Enggak berharga saudara. Bisa dibelikan makanan enggak? Enggak bisa saudara. Kalau uang yang asli pasti ada dua sisi. Bahkan ada banyak hal ya, kalau kita di terawang gini ada gambarnya lagi dan lain sebagainya. Diraba juga bisa. Artinya gini loh, kalau kita bicara tentang sebuah fungsi dan bicara sebuah uang, artinya kebahagiaan maupun kesulitan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Gak bisa dipisah. Tidak mungkin dalam kehidupan ini kita sulit terus. Jadi kalau hari ini kita mengalami masa sulit, itu bukan berarti kita selamanya sulit. Kalau kita hari ini mengalami berkat Tuhan, bukan selamanya kita ngalamin berkat Tuhan. Dua ini pasti ada. Nah topik yang mau saya angkat pada hari ini adalah tentang berdoa saudara. Ini saya kantongin dulu nanti terbang. Oke, nah kalau kita bicara berdoa, kita buka dari Matius 6. Matius 6
ayat yang kelima sampai yang ke-15. Ini merupakan ajaran Tuhan Yesus secara langsung tentang hal berdoa. Kalau saudara buka di Alkitab langsung, itu judul perikopnya hal berdoa. Nah, saya bacakan ayat yang kelima sampai yang keenam terlebih dahulu. Dan apabila kamu berdoa, ini kata Tuhan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat lagi ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ini tidak ada kesalahan pada awal ayatnya, saudara, kalau kita perhatikan. Jangan berdoa seperti orang munafik, ya. Kalau kita lihat aktivitas doanya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Itu tidak salah. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, itu tidak salah. Tapi kesalahan itu terjadi pada akhir ayat ini. Supaya mereka dilihat orang. Nah, inilah karena kata-kata ini, supaya dilihat orang ini menjadikan aktivitas doanya dan identitas orangnya itu adalah menjadi orang yang munafik. Nah, orang munafik itu artinya tidak sesuai apa yang dikatakan dengan isi hatinya. Nah, aktivitas doanya nggak salah, saudara. Doa di tikungan jalan raya nggak salah, doa di rumah-rumah ibadat nggak salah. Tapi ketika ada kata-kata supaya dilihat orang, berarti doanya itu bukan doa pribadi kepada Tuhan, tapi doanya itu betul diarahkan kepada Tuhan, tapi supaya. Jadi sambil doa sambil lihat, siapa ya yang lihat aku ya? Oh, orang kalau lihat aku berdoa berarti aku dilihat orang yang baik, orang yang rohani, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, dikatakan di sini orang munafik, artinya tidak tulus, saudara. Orang munafik itu enggak tulus. Jadi apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang di dalamnya. Jadi kalau kita hari ini pelayanan, ya, terutama pelayan-pelayan Tuhan yang tampil di mimbar, saudara, ini harus waspada dan harus hati-hati. Kalau kita hari ini nyanyi supaya dilihat orang, bertobat, saudara. Termasuk saya secara pribadi. Kalau hari ini saya siapkan materi firman Tuhan dan saya berdoa Tuhan supaya berhasil, tapi karena supaya berhasil supaya saya dilihat orang, itu saya enggak murni dalam pelayanan. Meskipun isi firman Tuhannya bagus, meskipun materinya dipakai Tuhan, tapi saya ditolak Tuhan sebenarnya karena tidak murni, karena ada maksud tersendiri. Nah, kalau kita hari ini berdoanya demikian, kita bertobat. Artinya kalau kita tahu bahwa jangan berdoa seperti orang munafik, Tuhan mau kita berdoanya itu seperti ayat yang ke-6. Kita berdoanya, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi poin yang pertama itu berbicara tentang doa dengan hati yang tulus. Nah, tahun ini 2026 kita akan banyak berbicara tentang ketulusan hati. Jadi tema-tema bulanan kita beberapa bulan ke depan sampai menutup tahun ini kita akan banyak berbicara tentang ketulusan. Ketulusan ini berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Termasuk orang lain, ya, orang terdekat kita pun mungkin tidak bisa melihat maksud hati kita. Jadi kalau kita bicara ketulusan, itu berbicara tentang pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Maka dari itu Tuhan berkata masuk ke dalam kamar dan berdoa di tempat tersembunyi. Itu artinya ada ketulusan hati, ada privasi, cuma Tuhan yang tahu sama saya yang tahu. Gak perlu dilihat orang, gak perlu supaya ini dan itu. Tapi karena berdoanya itu supaya kita tuh memang bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan doa supaya diberkati, bukan doa supaya dilihat orang, tapi karena memang saya membangun hubungan dengan Tuhan. Sama dengan kita seperti seorang pasangan suami istri, seperti ya kalau hubungan orang tua dengan anak, memang kita bangun hubungan dengan orang tua kita karena mereka yang melahirkan kita. Itulah sebuah hubungan, bukan supaya saya diberi uang jajan, bukan saya supaya diberi uang saku, bukan. Memang kita membangun hubungan sebagai sebuah keluarga, saudara. Nah, doa dengan hati yang tulus. Nah, kalau kita bicara tentang ketulusan hati, kita flashback sedikit ke Matius 1
ayat 19 sampai yang ke-20, kisahnya tentang Yusuf, saudara. Karena Yusuf suaminya, suami Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yusuf seorang yang tulus hati, dipilih karena dia tulus hati, bukan dipilih karena dia orang hebat, bukan dipilih karena dia orang kaya, atau dia punya kemampuan khusus, bukan. Tapi Yusuf dipilih spesifik dikatakan di sini karena hatinya tulus. Berarti saudara pada hari itu, bahkan sampai zaman sekarang, jarang ditemui orang yang tulus hatinya. Jarang. Yusuf dipilih karena hatinya tulus. Nah, orang tulus itu ciri-cirinya seperti apa? Orang tulus itu ciri-cirinya seperti Yusuf. Yusuf itu mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Menceraikan otomatis salah. Kalau Yusuf sampai melakukan hal itu, menceraikan Maria, ya kan, baik secara diam-diam atau enggak diam-diam, pokoknya kalau bercerai, pasti salah. Karena apa? Enggak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, tapi kok bisa dipilih tetepan orang ini? Karena orang ini tulus hati. Jadi maksudnya gini loh saudara, kalau orang tulus itu artinya masih bisa buat salah. Orang tulus itu masih bisa ada celah. Orang tulus itu masih bisa jatuh, tapi orang tulus itu ditolong Tuhan, itu loh. Nah, orang tulus itu masih bisa buat salah. Nah, ketika dia berbuat salah, dia hendak menceraikannya dengan diam-diam. Nah, orang tulus kalau buat keputusan, sekalipun keputusannya salah, orang tulus itu buat keputusannya itu tidak atas dasar dirinya sendiri. Tapi orang tulus itu mikirkan orang lain waktu dia buat keputusan. Kita buka ayat yang ke-20. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi Yusuf ini punya kehendak dan mungkin kehendaknya salah, tapi dia nggak langsung membuat keputusan atas kehendaknya, dia juga mempertimbangkan dulu. Kata-kata mempertimbangkan di sini dapat diartikan bisa jadi dia mendoakan dulu, bisa jadi dia sedang merenungkan dulu. Nah, hari ini kalau kita buat keputusan, kita nggak renungkan, kita nggak doakan, apalagi kita keputusan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin kita pasti akan salah ambil keputusan. Tapi orang tulus ketika buat keputusan, dia mempertimbangkan banyak hal. Mempertimbangkan Tuhan, supaya dia jangan sampai berdosa kepada Tuhan. Dan dia juga berdoa kepada Tuhan dalam pertimbangannya itu. Dan yang kedua, mempertimbangkan sesamanya. Supaya keputusannya ini jangan sampai keputusan yang menjatuhkan orang lain, atau membuat orang lain rugi, atau membuat Maria dilempar batu. Maka dari itu Yusuf ketika buat keputusan, dia pengen menceraikan betul. Tapi dia menceraikan dengan diam-diam supaya jangan sampai Maria ini nanti ketika ketahuan ya bahwa hamil tapi belum menikah mungkin akan dilempar batu, akan dirajam batu. Karena hukum pada hari itu kalau ketahuan berbuat zina sebelum menikah akan dirajam dengan batu, saudara. Nah, Yusuf mungkin ketika tahu bahwa istrinya, calon istrinya ini sudah mengandung, meskipun Maria berbicara kepada Yusuf, bayi dalam kandunganku ini adalah dari Roh Kudus loh. Aku lihat Roh Kudus, aku lihat malaikat Tuhan datang kepada aku berbicara demikian loh. Tapi seorang Yusuf saya yakin gak mungkin percaya 100% saudara. Pasti ada ragu-ragunya. Masa sih? Masa bisa begitu sih? Mungkin ada pahitnya saudara. Mungkin ada kecewanya saudara. Ada sakit hatinya. Berarti orang tulus itu punya perasaan juga. Bisa sakit hati juga, bisa kecewa juga. Tapi ketika dia kecewa, ketika dia putus asa, ketika dia sedih, dia tidak mengambil keputusan atas dasar semua perasaannya. Tapi dia mengambil keputusannya atas dasar dia cinta sama Tuhan. Karena dia tulus orangnya. Jadi orang tulus itu memang sering disakiti saudara. Orang tulus itu sepertinya sering dimanfaatkan. Orang tulus itu sepertinya tuh sering dibodohin. Tapi saya yakin kalau kita melakukan semua aktivitas kita dengan ketulusan, saya yakin Tuhan itu campur tangan pasti. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang konteksnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan supaya
Jangan dilihat orang, melayani Tuhan dengan tulus hati, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang lain 2 kali pelayanan, saya 3 kali saya ambil. Orang lain cuma datang ke 1 cabang, saya datang ke 3 cabang, saya kerjakan, saya nggak ngeluh. Itu orang tulus, saudara. Tapi kalau hari ini kita banyak mengeluh, hati-hati, keluh kesah kita itu mencuri ketulusan hati kita, sehingga kita tuh nggak bisa murni di hadapan Tuhan. Awalnya kita tulus, tapi ketika bobot itu bertambah, beban itu bertambah, kepahitan itu atau kekecewaan dalam hati kita atau kegusaran dalam hati kita itu kita ungkapkan dalam sebuah keluh kesah yang membuat ketulusan kita berkurang. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat berkat, saudara. Malah kita sedang menguatkan kesusahan hati kita daripada kita menguatkan Tuhan yang ada dalam hati kita. Contoh yang lain, saudara, banyak beberapa contoh tentang orang yang tulus. Contoh yang lain itu ada pada Kejadian 20 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini didramakan pada tahun lalu, yes anniversary, tentang Abraham dan Abimelek, saudara. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, ia menetap di antara Kades dan Syur, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat yang kedua, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya bahwa dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah, maksudnya diambil sebagai istri. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Ayat yang keempat. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang, ini pengakuan dari Tuhan terhadap Abimelek. Bahwa Tuhan mengakui Abimelek ini orang yang tulus hati. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi kisahnya, saudara, di sini bukan berarti Abraham itu nipu Abimelek, bukan. Karena memang kalau kita baca silsilahnya, Abraham dan Sarah itu memang ada hubungan saudara, gitu loh. Jadi tapi Abraham ini pakai hikmat. Jangan sampai nanti ketika saya bicara bahwa Sarah itu istri saya, nanti saya dibunuh terus Sarah diambil sebagai istrinya. Maka dari itu dia berbicara sebagai saudara supaya aman, begitu loh pikirnya. Nah, Abimelek pada hari itu orang dikatakan oleh Tuhan sendiri adalah orang yang tulus hatinya Abimelek. Jadi kalau kita baca di ayat yang keempat, bahkan ketika Abimelek itu sudah punya keputusan untuk mengambil Sarah, di ayat yang keempat kita buka. Dikatakan di sana, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Sekalipun dia raja, sekalipun dia punya keputusan. Tapi ingat, orang tulus itu sebelum buat keputusan dia pertimbangkan dulu keputusannya. Gak langsung ambil keputusan aja. Apalagi pada saat itu raja punya kuasa dan gak asal pakai kuasanya. Tapi dia juga mempertimbangkan. Maka dari itu dia belum menghampiri, akan menghampiri. Dan ketika dia akan menghampiri, itu perbuatan yang salah. Tapi dia gak tahu. Nah, luar biasanya orang yang tulus hatinya ketika dia mau buat salah, mungkin dia nggak tahu, Tuhan tuh sampai datang lewat mimpi kepadanya, dan Tuhan tuh bicara itu bukan hanya membuat Abimelek itu tidak berbuat salah saja, tapi Tuhan datang supaya Abimelek tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Artinya begini loh, saudara, kalau kita punya ketulusan hati, mungkin kita hari ini nggak tahu mana benar mana salah. Mungkin kita hari ini dalam mencari jodoh, Tuhan betul nggak ya si dia ini jodohku? Kayaknya kok baik ya, orangnya baik begini secara hikmat manusia kita pertimbangkan semuanya baik. Tapi kalau kita dasarnya tulus hati, bukan dasarnya yang lain, saudara, saya yakin Tuhan tuh bisa tolong kita. Tuhan bisa tunjukkan kepada kita bahwa itu orang yang tepat atau bukan, saudara. Sehingga dalam hidup ini kita nggak habis-habisin waktu dengan mencoba menjalin hubungan dengan orang-orang yang salah.
Tapi Tuhan tolong hidup kita. Yang penting hatinya tulus dulu. Nah, Abimelek ini tulus. Hatinya tulus. Maka dari itu dia nggak asal gegabah dalam membuat keputusan. Dan dia nggak asal perintah atau dia asal berkata-kata sehingga Sarah itu langsung jadi istrinya. Enggak. Dia juga pertimbangkan. Abimelek orang yang tulus dan orang tulus ditolong oleh Tuhan. Contoh yang kedua, wanita pendaran 12 tahun, saudara. Jadi pada waktu itu Yairus orang pertama yang datang ya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus habis turun dari perahu, Yairus orang pertama yang datang. Gitu kan. Nah, saudara bisa baca nanti sendiri ayatnya di rumah. Di Markus 5 itu, ayat yang ke-25. Kita nggak usah buka. Nanti kita lihat ayat yang ke-33. Nah, saya ceritakan dulu kisahnya. Yairus orang pertama yang datang dengan keluhan bahwa anaknya hampir mati. Jadi dia minta tolong kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya untuk doakan ya anaknya Yairus supaya anaknya itu nggak sampai mati tapi sembuh. Itu harapannya Yairus. Dan saya rasa sekelompok orang di sana tuh tahu bahwa Yairus itu adalah kepala rumah ibadat, ya. Dan semua orang di sana tahu bahwa Yairus itu orang pertama. Dan semua orang di sana tahu bahwa Yairus itu sedang urgent, sedang butuh cepat dan dengan segera supaya Tuhan datang. Kalau enggak ini mati anakku ini. Nah, tiba-tiba saudara ketika Yairus dan segerombolan orang itu datang ke rumahnya, sedang perjalanan ke rumah Yairus bersama dengan Tuhan Yesus, datanglah seorang wanita yang tidak tahu dari mana asalnya, ya, yang tiba-tiba punya hikmat dan berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Wanita itu adalah wanita pendaran 12 tahun, saudara. Nah, betul saudara, ketika dijamah sembuh dia. Kemudian Tuhan kaget, loh siapa yang jamah saya, kata Tuhan. Murid-muridnya berkata, ini loh banyak orang di sini. Dan engkau berkata siapa yang jamah engkau. Ya enggak tahu lah, ini banyak orang yang jamah gitu. Tapi maksud Tuhan tuh karena ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Sehingga wanita ini sembuh. Dan dengan sadar ya, wanita ini kita baca 33 yuk. Dari Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus. Saya bingung, di mana ketulusan seorang wanita ini? Ternyata saudara, ketulusan wanita ini dapat diketahui ketika hari itu Yairus sedang urgent. Wanita ini kan sependaraan 12 tahun kan. Wanita ini kan gak bisu saudara. Jadi saya rasa wanita ini bisa berteriak sama seperti Bartimius waktu panggil Tuhan. Tuhan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia kan bisa teriak begitu. Dan kalau dia tidak begitu kan pasti Tuhan datang dan Tuhan sembuhkan toh. Tapi wanita ini kenapa bisa tulus? Karena dia tahu kalau dia teriak demikian, artinya dia disembuhkan tapi di saat yang bersamaan dia sedang membuat anak Yairus itu akan mati saudara. Itu loh tulus, orang tulus itu memikirkan orang lain dalam buat keputusan. Itu orang tulus. Jadi dia ada keinginan, saya mau sembuh. Nah di tengah-tengah dia ingin sembuh dan di tengah-tengah hatinya yang tulus memunculkan sebuah hikmat bahwa asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dan dia sembuh beneran. Jadi ketulusan wanita ini dapat dilihat dari keputusan yang dibuat olehnya. Supaya ketika dia sembuh, jangan sampai Tuhan itu menyembuhkan dia tapi sedang membuat anak Yairus mati di saat yang bersamaan. Dia gak mau ambil hal itu. Bagi dia lebih baik saya gak sembuh, tapi itu tetap disembuhkan. Daripada dia mati tapi saya sembuh. Itu pemikiran wanita ini. Jadi dia berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu hikmat, itu sebuah iman. Tapi kan kalau kita kembali ke masa sebelum itu terjadi, dan dia masih dalam hati, dia punya ide seperti itu kan enggak 100% terjadi saudara. Itu kan sebuah iman, perkataan iman dan keyakinannya dia. Dan waktu dia pegang bisa saja enggak sembuh. Tapi dia ambil resiko itu, enggak apa-apa deh saya enggak sembuh. Kalau sembuh ya puji Tuhan, tapi iman saya demikian. Dan waktu dia pegang, dia sembuh. Jadi dia maksud hatinya itu jangan sampai Tuhan datang kepada wanita ini dan menghambat waktunya Yairus sehingga anaknya ini kehilangan banyak waktu dan anaknya ini mati. Itu loh ketulusan hati. Jadi orang tulus hati itu mikirkan orang lain, orang tulus hati pasti ditolong Tuhan. Dan orang tulus hati tidak gegabah mengambil sebuah keputusan. Poin yang pertama, kalau kita berdoa kepada Tuhan, hati kita ini harus tulus kepada Tuhan. Murni kepada Tuhan.
Bahwa kita tuh mengasihi Tuhan, bahwa kita tuh butuh Tuhan, bahwa kita tuh terus mengandalkan Tuhan. Karena hubungan ini harus dibangun bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tuh benar-benar ada. Jadi bukan karena sekedar kita butuh Tuhan supaya saya diberkati, supaya saya dijawab doanya, supaya saya ditolong. Bukan seperti itu. Doa dengan hati yang tulus. Kita masuk poin yang kedua. Matius 6 ayat 7 dan ke-8. Tadi 5 dan 6. Ya, jangan berdoa seperti orang munafik, ya, tapi berdoa masuk kamar, itu kan 5 dan 6. 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang berikutnya 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, poin yang kedua itu berbicara bahwa doa pasti dijawab Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ragu-ragu, berarti doanya banyak yang belum dijawab ini. Doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Karena sebelum kita doa, Tuhan sudah tahu kok isi hati kita. Nah, banyak kata-kata dalam doa itu berbeda dengan banyak doa. Saya ulangin lagi. Banyak kata-kata dalam doa itu berbeda dengan banyak doa. Mungkin orang yang banyak doa itu kata-katanya nggak banyak, mungkin nggak pinter membangun kata-kata, mungkin nggak pinter membangun bahasa yang bagus dan puitis kepada Tuhan. Tapi orang yang banyak berdoa itu doa dengan hati yang tulus. Bahkan doa itu mungkin pakai bahasa sehari-hari, mungkin kadang-kadang pakai bahasa Surabayaan mungkin, tapi hatinya tulus. Nah, orang kalau berdoa itu pasti dijawab oleh Tuhan, saya yakin dengan pasti. Nah, kita lihat sama-sama dari Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ini perumpamaan tentang berdoa. Nah, perumpamaan ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi ada si A, ada si B ya. Si B datang ke rumahnya si A untuk pinjem 3 roti, gitu kan. Si B datang kepada si A, datang untuk pinjam 3 roti. Berikutnya. Sebab seorang sahabatku, sahabatnya si B, sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi temannya si B ini ada di rumahnya si B, dan dia ini gak punya apa-apa untuk dihidangkan, makanya dia minta pinjam 3 roti untuk dikasihkan kepada sahabatnya. Oke, berikutnya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Berikutnya, aku berkata kepadamu, sekalipun si A ini ya tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, tapi karena orang itu adalah sahabatnya, dan namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oke, sampai di sini ayatnya. Nah, kenapa kok doa dijawab oleh Tuhan? Doa yang dijawab oleh Tuhan itu karena doanya itu, rotinya itu bukan untuk dirinya, tapi rotinya untuk sahabatnya. Doa yang dijawab oleh Tuhan bukan dihabiskan untuk hawa nafsu diri kita sendiri, tapi doa itu untuk orang lain. Untuk orang tua kita, untuk gereja kita, untuk pendeta kita, untuk teman pelayanan kita. Nah, hari ini kalau doa kita banyak kita habiskan untuk diri kita sendiri supaya saya diberkati, supaya saya punya mobil, saya punya pacar, saya punya ini dan lain sebagainya. Itu susah untuk dijawab saudara, karena semuanya itu kita habiskan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat pada ayat firman Tuhan ini, dia minta 3 roti itu untuk orang lain. Memang dikatakan di sini seakan-akan kayak nggak tahu malu kan, tadi dikatakan bahwa seorang ini sepertinya nggak tahu malu dan karena ia sahabatnya ya tetap dikasih kok sama orang ini. Ini menggambarkan si A ini menggambarkan Tuhan, si B ini menggambarkan diri kita hari ini. Nah, seringkali kita doa sama Tuhan tuh kita nggak tahu malu kalau doa sama Tuhan. Sudah ditolong sekali, kita minta tolong yang kedua. Belum kunjung datang pertolongan itu kita langsung berkata kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Seakan-akan Tuhan kok gini ya, Tuhan kok giniin aku ya. Kita hari ini doanya seperti itu, kita nggak tahu malu sama Tuhan. Tapi dikatakan di sini, si A melihat si B ini adalah sahabatnya. Nah, hari ini kita adalah sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan.
Nah, kalau itu ada di Yohanes 15 ayat 14, kalau usah dibuka. Nah, artinya begini saudara, doa yang pasti dijawab oleh Tuhan itu adalah doa yang tidak kita habiskan untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa untuk orang lain. Nah, itu pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, terus saya nggak doa buat diri saya sendiri dong kok. Bukan seperti itu saudara. Tapi artinya dalam hidup ini jangan kita egois. Jangan semua tentang diri kita. Aku diberkati, aku begini, aku selamat, aku begini. Tapi yang lain aku nggak tahu. Doa pasti dijawab oleh Tuhan. Nah kalau doa nggak dijawab oleh Tuhan, kita buka Yakobus 4. Ayat 1 sampai yang keempat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hari ini mungkin kita nggak berdoa. Atau kalau kita berdoa, kita lihat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata doa bisa salah, saudara ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kita bisa lihat di ayat ini, kalau kita hari ini doa menghabiskan untuk diri kita sendiri, Tuhan pasti susah untuk menjawab. Karena kita mikirnya hanya diri kita sendiri. Kapan kita mikirkan orang lain? Kapan kita mikirkan Tuhan? Kalau kita berdoa untuk hawa nafsu, saya khawatir kita bukan menjadi sahabat dunia. Kita bukan menjadi sahabat Allah, tapi kita menjadi sahabat dunia ini. Dikatakan di firman Tuhan ini. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya. Dari Matius 6 ayat 14 sampai yang 15, poin yang terakhir. Jadi Matius 6 tadi ayat yang ke-6 dan 7 itu tadi kan bicara tentang doa jangan seperti orang munafik ya. Masuk kamar ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ke-8 itu doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. 9, 10, 11, 12, 13 itu bicara tentang doa Bapa kami. Nah, saya masuk ke ayat 14-nya sekarang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya rasa ayat ini kok nggak pas saudara waktu ada di sini. Kenapa mengampuni itu dihubungkan dengan berdoa dan ada pada perikopnya tentang hal berdoa. Ternyata saudara poin yang ketiga, doa itu harus mengampuni. Hari ini kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, hati kita, itu yang menghalangi doa kita naik kepada Tuhan. Nah Tuhan mau kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang lega, hati yang besar. Jadi jangan pernah bawa beban penghalang apapun yang menghalangi doa kita kepada Tuhan. Saya undang pemain musik. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa kalau kita waktu-waktu malam ya, saya yakin semua di sini doa setiap hari lah. Doa pagi, doa makan, doa tidur. Nah kalau kita berdoa, jangan lupa terutama waktu malam, buang sampah dalam diri kita. Hari ini terjadi apa ya? Ngucap syukur buat hari ini. Ngucap syukur buat hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan berdoa supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan di tengah-tengah kita refleksi doa kita pada hari ini, kalau ada orang yang hari ini menjengkelkan, mungkin orang di tengah jalan yang tadi ketika berangkat ke JW ada yang motong kita aduh rasanya kok jengkel. Mungkin ada teman kita yang gak bayar utang, mungkin ada yang lain ya, orang penjual di toko yang jualan ke kita tuh gak enak hati. Doa itu harus ngampuni supaya hati kita ini plong dan hati kita ini lega saudara. Nah kita buka ayat yang terakhir Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Kita hari ini juga manusia biasa ya, bukan manusia super.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kata-kata di sini dikatakan kata-kata manusia biasa. Itu menunjukkan bahwa kelemahan manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang gak berdaya, dan juga menggambarkan sebuah ketulusan hati, saudara. Jadi Elia itu waktu doa sungguh-sungguh, dia bukan doa dengan kenabiannya, bukan doa dengan sebuah privilege pada dirinya, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia adalah manusia biasa. Artinya dia doa sama Tuhan itu dengan hati yang tulus. Hari ini ingat, penuhi hati kita dengan ketulusan hati. Buang semua yang tidak diperlukan, buang semua yang sia-sia, buang semua yang mengganjal dalam diri kita. Dan isi hati kita dengan ketulusan hati. Biasa-biasa saja, gak usah sesuatu yang hebat, yang wah, yang gimana, gak usah. Yang penting saya ini ya gini, ya tulus, ada tugas pelayanan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dimarahin pun gak apa-apa, saya tulus juga, saya kerjakan gitu. Kalau ada salah paham, saya mikir yang positif, saya tulus. Semua ini saya kerjakan dengan tulus hati, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Hari ini kadang-kadang yang membuat kita tidak tulus itu ego dalam diri kita. Itu membuat kita tidak pernah bisa tulus dalam kehidupan ini. Saya maunya ini, saya orangnya kayak gini, dia yang salah. Saya sudah layani Tuhan, sudah mulmet mungkin, sudah ini, sudah runner, ibadah 4 kali, tapi salah paham saya dimarahin. Sudah saudara, tulus, hati yang lega, gak apa-apa, kita terima semua itu. Karena semua untuk Tuhan. Jangan sampai satu momen kekecewaan, kepahitan dalam diri kita, itu menggerogoti ketulusan hati kita. Sehingga kita tidak bisa doa dengan murni kepada Tuhan. Dan akhirnya kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aku loh sudah capek begini. Ya, Selasa Komsel, ya, Jumat WN, Sabtu yes, Minggu ibadah 4 kali di CW, kadang-kadang datang 2 kali ditegur, kadang-kadang gak kelihatan begini. Ini curahan hati semua, saya tahu kok. Tapi intinya Tuhan mau kita hari ini tulus. Kalau kita tulus hati, saya yakin dimarahi pun kita tulus. Ini sudah maksimal. Mungkin orang gak tahu gitu kan, kalau sore kita, atau mungkin orang gak tahu kalau kita sedang sakit begitu. Sehingga kita hari itu datang 3 kali ibadah dan kita ditegur. Gak apa-apa, terima aja. Karena kita tulus kok. Saya melayani Tuhan dengan tulus. Orang gak tahu gak apa-apa, Tuhan tahu kok saya sakit. Dan kita tidak kehilangan berkat. Karena kita tulus. Tapi kalau kita sudah ambil sikap hati yang salah, waktu ego itu ada dalam diri kita, menguasai hati kita, saya yakin orang yang dikuasai ego tidak ada pertimbangan dalam kehidupannya. Karena yang muncul egonya, yang muncul marahnya, yang muncul emosinya, bukan pertimbangan. Tapi orang tulus itu berbicara tentang ketenangan hati. Jadi dia bisa disakiti, dia bisa dikecewakan, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Tapi ada ketenangan hati yang membuat dia bisa berpikir apa yang harus dikerjakan. Sehingga ketika dia berpikir apa yang harus dikerjakan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bukan membela, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Dengan ketulusan hati itu dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Firman-Mu sudah selesai diberitakan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas, kami juga terbatas Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dan selalu mengingatkan kami dan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami senantiasa punya hati yang tulus di tengah-tengah dunia yang rusak ini Tuhan. Supaya ketika kami punya ketulusan hati ini Tuhan, kami bisa menjadi berkat. Bukan lewat tutur kata kami, bukan lewat kehebatan kami, tapi lewat sikap hidup kami sehari-hari Tuhan. Oleh karena ketulusan hati kami, orang lihat kami sama dengan orang lihat Tuhan dalam diri kami Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa bertobat, bisa dimenangkan oleh karena hidup kami yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Kau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan, gereja,
keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya, untuk kami bisa beribadah dan berjemaat, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu, baik itu persembahan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Kiranya Kau menerima persembahan mereka sebagaimana persembahan Habel. Kau berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam studi mereka, di dalam perjodohan mereka, hingga iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kiranya kebaikan dan kebajikan Tuhan senantiasa menyertai. Mari saudara, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Segala beban, sorakan. Dari pemenang. Oleh sebab itu jangan mau dikalah.